Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fandi Robani. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS pemrograman dari Pak Fedi, yaitu tugasnya merubah diagram blok menjadi codingan Python. Pada minggu sebelumnya, kelompok kami mendapat tugas 7 untuk membuat diagram bloknya, yaitu perusahaan garmen. Sini kami sudah menyelesaikan diagram bloknya, yaitu seperti ini, yang dimana di perusahaan garmen ini mempunyai 3 sistem, yaitu ada karyawan, produksi, dan juga pemesanan. 3 sistem ini nanti akan saling berinteraksi menggunakan konsep OOP yang sudah dijelaskan, dan dia akan saling berinteraksi menjadi satu interface yang akan dikirim ke interface manager. Itu adalah penjelasan dari diagram blok kami. Di sini karena ini sangat banyak, kalau kita programkan pun akan memakan waktu yang lama, sedangkan UTS itu hanya 1 minggu. Jadi sesuai dengan instruksi dari Pak Fedi, ambil salah satu saja, yaitu salah satu dari kelas utama. Di sini saya mengambil kelas karyawan. Ini kelas karyawan. Di kelas karyawan ini ada instruksi dari Pak Fedi, yaitu di codingannya harus mencantumkan 4 konsep OOP. Di sini kami sudah mengkodingkan. Ini codingan yang sudah kami buat, yaitu menggunakan kelas yang pertama, yaitu kelas karyawan, seperti itu. Nah, sesuai dengan requirement, di sini saya akan menjelaskan yaitu 4 konsep utama dari OOP. Yang pertama itu ada class atau kelas. Kelas itu ya seperti ini, kelas ini karyawan, itu class gitu. Kelas itu adalah ibaratnya itu adalah sebuah blueprint atau template yang mendefinisikan atribut ataupun metode yang berkaitan dengan objek gitu. Dalam kode saya ini, saya mempunyai beberapa kelas. Yang pertama ada karyawan, yang kedua ada supervisor, yang ketiga ada manager, dan yang keempat ada kelas perusahaan. Kelas-kelas ini itu digunakan untuk membuat objek-objek yang mewakili karyawan. Yang mewakili ini karyawan, supervisor, manager, sama perusahaan. Itu seperti itu. Untuk konsep yang kedua, yaitu konsep inheritance atau pewarisan, itu seperti ini. Konsep pewarisan yang digunakan di sini itu ada, pertama ini kelas utamanya itu ada kelas karyawan. Jadi tak jelasin sedikit tentang inheritance atau pewarisan. Kelas pewarisan itu ya subclass atau kelas yang mewarisi atribut dan metode dari kelas dasar atau biasa disebut dengan superclass. Di sini superclass yang saya miliki adalah karyawan. Ini superclassnya itu karyawan. Jadi subclassnya atau inheritance-nya itu ada supervisor, manager gitu. Jadi dia mengambil atribut dari karyawan ini gitu. Jadi dengan konsep ini itu memungkinkan kelas turunan untuk memanfaatkan fungsionalitas yang sudah ada dalam kelas dasar ini, dan menambahkan ke kelas karyawan, supervisor atau manager itu jika diperlukan gitu. Itu konsep yang kedua dari inheritance atau pewarisan. Untuk konsep yang ketiga itu ada polymorphism. Polymorphism di sini situ saya menggunakan ini, hitung gaji itu polymorphism. Jadi setiap kelas yang ada di sini, entah itu supervisor, entah itu manager, ataupun itu karyawan, itu mengimplementasikan metode ini hitung gaji ini ke setiap kelas karyawan, supervisor, manager dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun metodenya sama, itu hitung gaji, perilaku atau logika di balik metode ini itu memiliki logika tambahan. Misal di sini saya menggunakan supervisor karyawan, itu
ada bonusnya, gini, self bonus. Dan di manajer atau karyawan itu ada tunjangannya. Itu konsep ketiga, yaitu polymorphism. Dan untuk konsep keempat itu ada encapsulation. Encapsulation itu konsep yang digunakan untuk mengelompokkan atribut dan metode yang berkaitan ke dalam kelas-kelas yang sesuai. Misalnya atributnya itu seperti apa ya? Ini ya, atribut di karyawan, nama, gaji, sama ID gitu kan. Itu atau ada lagi lah, metode ini juga termasuk sih, metode ini termasuk, ataupun hitung gaji juga termasuk ke dalam encapsulation. Jadi konsep enkapsulasi ini itu membantu dalam mengisolasi dan mengorganisasi data dan fungsionalitas sehingga kode menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola. Itu konsep dari enkapsulasi. Nah, sesuai dengan instruksinya, saya sudah menerapkan keempat konsep tersebut, yaitu ada class, inheritance, encapsulation, sama polymorphism. Di sini tugas saya itu mengkodingkan tambah data karyawan. Jadi saya membuat fitur tambah data karyawan. Karena satu kelompok itu ada 4 orang, jadi kami membagi tugas. Dan saya dapat fitur tambah karyawan. Di sini ini menu tambah karyawan itu ini. Nah, ini yang saya codingin. Jadi saya di sini membuat metode di sini untuk mengatur tambah karyawan di sini. Di kelas perusahaan, dia akan membawa atau memanggil kelas dari karyawan ini. Jadi ketika user itu menginputkan tambah karyawan, maka itu akan muncul masukan ID, masukan nama, masukan gaji gitu. Dan tambah karyawan pun ada beberapa jenis. Saya bedakan lagi di sini. Jadi di sini yang pertama itu ada karyawan, itu langsung kayak input nama, input gaji kayak gitu. Tapi jika itu adalah supervisor itu akan nambah. Jadi ada bonusnya. Ini bonus. Dan jika itu jenis karyawannya itu manajer, ya ini ada tunjangan di sini. Nah, itulah konsep tadi enkapsulasi gini. Nah, seperti ini. Ini saya contohin bagaimana program ini bekerja. Ini khusus yang tambah karyawan saja. Ini. Jadi ketika saya pilih satu, nah jenis karyawan, supervisor atau manajer. Misal jenis karyawannya supervisor gini ya, supervisor. Nah, namanya siapa? Misal nama saya Noval gitu kan. Nah, di sini ada gajinya berapa? Gajinya misal gaji pokoknya 5 juta. Ya, 5 juta nolnya berapa? Seginilah. Nah, di sini mana tadi? Nah, otomatis dia akan mengisi bonus. Ini misal bonusnya gini. Nah, nanti akan ada pemberitahuan, nanti ada perempuan karyawan dengan ID 1 berhasil ditambahkan. Nah, terus yang kedua saya jelasin, misal saya mau menambahkan karyawan, itu menambahkan karyawan, jenis karyawan itu karyawan gitu ya, karyawan biasa. Misal karyawan biasa namanya siapa ya, Selamat. Ini Selamat, gajinya berapa? Selamat 4 juta misal. Ini 4 juta. Nah, itu karena dia adalah kelas karyawan, maka dia hanya menginput gaji saja, nggak ada bonus, nggak ada tunjangan gitu. Yang lanjutan. Ini saya coba lagi untuk menginput manajer misal ya. Manajer ini manajer. Set namanya Pakli itu gajinya berapa? Gajinya 6 juta gitu ya. Nah, ini tunjangannya berapa? Nah, ini kan beda lagi. Tadi itu bonus, sekarang tunjangan. Gitu. Tunjangannya itu per bulannya 5 juta misal. Nah, di sini akan memunculkan output karyawan dengan ID 3 berhasil ditambahkan. Seperti itu.
Nah, coba kita tampilin kan. Ini tampil untuk fitur tampilkan itu bukan saya yang buat. Jadi ya ini teman saya nanti dijelaskan gimana alur kodenya berjalan ya. Seperti itu. Misal tampilkan daftar karyawan. Ya. Nah, di sini akan muncul ID 1 nama Noval, gajinya 5 juta, bonusnya 12 juta. Dan ID 2 namanya Slamet, gajinya 4 juta. Ini udah dihitung semua sama tunjangan. Nih, tunjangannya berapa, gajinya berapa, kayak gitu. Itu untuk menampilkan data karyawan. Jadi seperti itu tugas UTS saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga ini bisa membantu. Dan semoga saja penjelasan saya itu jelas dan juga mudah dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.